شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما قال الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah di malam hari ini lagi muda judulnya remaja, tapi ya ikhtiar kita tetap ikhtiar berusaha bagaimana memang sulit ya, tidak butuh perjuangan dan tidak hanya terjadi di tempat ini saja ya. Itu pentingnya peran orang tua ya. Jadi minimal orang tua itu sudah menjadi suri tauladan dulu ya, sudah mencontoh ya. Kalau orang tua sudah mencontoh, ketika kita menyuruh anak gak ada alasan untuk tidak mengikuti ya. Kalau anaknya disuruh ngaji, bapak kita ngaji suruh sholat, bapak kita sholat ya, kumaha tuh ya. Minimal orang tua itu tadi istiqomah dalam memberikan contoh yang baik, gitu ya. Agar itu tadi ketika kita menyuruh anak ya, yang dilihat itu pasti anak itu orang tuanya ini benar gak ya? Karena orang tua pun sama egoisnya gitu ya. Anak yang hafal Quran ya bilang ya, 10 tahun jangan hafal Quran yang baik. Sampai bapak hafal gitu, dibalikin ke anaknya. Kira-kira 3 tahun bapaknya bisa nggak hafal Quran? Jadi kalau ada orang tua ngadu ke gurunya ya, coba Ustaz, Pak Kiai 10 tahun yang jangan hafalkan yang baik, anak dilucu sudah. Tapi ada yang cerita gitu. Jadi orang tuanya ini menyuruh anaknya, ya. Sholat sebulan itu jauh-jauh. Bapak jangan pernah sholat, bapak mau nggak sekolah kan ngurang aja. Bapak mau nggak sekolah. Ya itu ya, jadi minimal itu tadi orang tua yang menjadi teladan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya ya. Dan harapannya nanti ya, dengan kita memberi contoh ini ya, diikuti perlahan ya. Memang tidak bisa langsung sekaligus ya, semuanya membutuhkan proses, dan proses inilah yang adalah perjuangan kita semuanya ya. Mudah-mudahan ini nanti dengan adanya program lanjutan ya, cita-cita semuanya ya, kita harapan saya, harapan kalian dan semuanya ya, para siswa di sini terwujud ya, sehingga tempat ini yang sudah diwakafkan oleh orang-orang baik ya, jadi bermanfaat ya. Semoga Allah meridai kita semuanya ya. Kita kemarin surat apa, surat Al-Lahab ya, nama lain surat Al-Lahab, surat apa kemarin? Al-Lahab kemarin ya, ya. Nama lainnya surat apa? Al-Lahab. Ya, nama lainnya surat apa namanya? Surat Al-Masad ya. Kalau Al-Lahab itu apa? Yang bergejolak ya. Jadi nama siapa? Nama Abu Lahab itu nama kunyah, nama gelar, julukan gitu ya. Julukan. Nama asalnya adalah ya Abdul Uzza ya bin Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib misalnya ya, pakainya Nabi ya. Dia memang pamannya Nabi betul gitu ya. Jadi mendapat gelar apa Abu Lahab itu karena wajahnya
itu apa namanya, kemerah-merahan, cerah, tapi bukan cerah yang enak untuk dipandang gitu ya. Jadi kalau kayak orang bule itu bintik-bintik ya, putih tapi bintik-bintik, nah, itulah lahab namanya. Makanya zatal lahab ya, artinya yang bergejolak, api yang bergejolak ya. Adapun masad itu artinya sabut ya, tali serabut yang dipintal ya, dia serabut dari apa namanya, kelapa ataupun dari kelopak pohon dipintal menjadi tali, itu namanya masad ya. Kita lanjutkan sekarang surat An-Nasr ya. Kalau yang ada ini silakan dilihat ya. An-Nasr 3 ayat saja ya, ayatnya ya. Jadi dalam Al-Quran itu ayat surat terpendek itu ayatnya berapa? Paling pendek surat dalam Al-Quran ada berapa ayat? 3 ya. Tidak ada yang kurang dari 3 ya. Jadi minimal itu 3 ayat. Makanya kalau kita baca Fatihah ketika sholat ya, kemudian masbuk ya, itu diupayakan membaca minimal 3 ayat ya. Ya. Al-Kautsar sama 3 ayat, An-Nasr 3 ayat. Kita baca suratnya, surat An-Nasr. Kemudian aja pulang semua. Orang dalam aja Bu, di dalam adem, bukan ada kucing di situ kan, bukan ada kucing. Oh iya, ngobrol baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Ja'a itu mad apa namanya? Mad wajib muttasil ya. Mad wajib itu apa? Wajib apa arti wajib? Harus ya. Lalu cirinya apa? Wajib ada jadi mad ya. Ada wajib, ada jaiz ya. Kalau jaiz apa namanya? Tidak boleh tidak. Jaiz itu artinya boleh, bukan tidak boleh tidak, boleh malah bukan tidak boleh. Jadi kalau wajib itu harus, sehingga bacaan ini mau bacanya cepat, lambat atau sedang itu mesti 5 harokat, 2 alif setengah. Jadi kalau bacanya cepat tetap idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa ya, jadi harus tetap 5 gitu ya. Jadinya gampang ya, mad tabi'inya yang mana? Ja ya. Ada jim berharakat fathah
kemudian diikuti dengan alif ja. Jadi kita baca panjang ja. Lalu dia bertemu dengan hamzah. Hamzahnya di mana? Dalam satu kata. Ya, dalam satu kata. Ja'a. Ja'a itu artinya datang. Sehingga bacaannya 5 harakat. Idza jaa, ya. Hitungnya gampang kayak gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Cepat, sedang atau lambat bacanya harus 5. Beda dengan jaiz. Jaiz itu boleh. Ya, berarti kalau boleh itu boleh 2, 4, 6. Ya, jadi 3 alif. 1 alif itu nilainya 2 harakat. Ya. Bedanya kalau jaiz itu munfasir. Kalau wajib muttasil. Apa muttasil itu? Muttasil artinya apa sih? Wajib, harus. Muttasil itu apa artinya? Wajib, muttasil. Jaiz, munfasil. Muttasil apa artinya? Sering kita dengar kata silaturahim. Sila itu apa? Silaturahim. Menghubungkan, menghubungkan persaudaraan, gitu ya. Itu artinya sila. Silaturahim, menghubungkan kasih sayang. Sila itu menghubungkan dulu, ya. Sehingga ya mad tabi'i dengan hamzah, ya. Hamzah itu yang bisa dibaca Pak ya. Jangan salah lagi. Alif itu tidak bisa dibaca. Coba alif itu ja, sesudah huruf jim itu ada alif tuh. Itu alif. Jadi kalau yang bisa dibaca itu namanya a, i, u, ja, a, ja, u. Ya, itu hamzah namanya. Ya, jadi mad wajib itu harus muttasil itu terhubung. Ya, apa yang terhubung? Mad tabi'i dengan hamzahnya nyambung, terhubung, sehingga kita baca ya harus 5 harakat, gitu ya. Sedangkan munfasil, apa munfasil? Jaiz itu boleh, munfasil itu artinya apa? Lawan dari muttasil. Ya, terpisah. Kalau muttasil terhubung, kalau munfasil terpisah. Apa yang terpisah? Mad tabi'i dengan hamzahnya terpisah. Sama seperti surat kemarin Al-Lahab. Tabbat yada. Ya, yada itu kan mad tabi'i. Abi itu bapak. Nah, yada dengan abi itu 2 kata. Sedangkan ja'a itu satu kata, ya. Coba kita terjemahkan. Ida apa artinya ida? Ketika atau apabila. Ja'a apa ja'a artinya apa tadi? Datang, telah datang. Nasrullahi, pertolongan Allah. Apabila telah datang pertolongan Allah. Wal fathu. Nah, jadi selain yang datang pertolongan, apa yang datang kemudian adalah wal fathu adalah kemenangan. Ya. Kenapa al fathu itu diartikan kemenangan? Dari kata fataha. Apa artinya fataha? Membuka. Ya. Jadi untuk menuju kemenangan itu Allah bukakan jalannya. Allah bukakan jalan sehingga ya kita bisa meraih kemenangan itu. Ya. Karena dalam bahasa Arab kemenangan itu ada beberapa kata Pak. Ada al-fath. Ya, ada fauz. Ya. Ada apa? Hayya 'alal falah itu kan? Al-falah. Ya, itu beda-beda artinya. Ya, walaupun satu makna yaitu kemenangan. Ya, wal fathu kemenangan.
Ya, Fatahillah dulu nama Jakarta itu Fatahillah. Ya, Paletehan, Fatahillah, Fatahillah Jayakarta dulu ya. Kita lanjutkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, kita terjemahkan lagi. Wa, apa artinya? Dan ro'aita, kamu melihat, ya, dan kamu akan melihat an-nasa manusia. Yadkhuluna, mereka akan masuk. Apa masuk bahasa Arabnya? Dakhala yadkhulu. Mereka akan masuk, manusia itu akan masuk fi apa fi? Di dalam, Bu ya? Iya, langsung bisa aja. Siapa sendiri? Istri waktu ya? Badan siapa ini? Istri siapa ini? Padahal masih di luar, di dalam. Nggak ada yang punya loh. Fi di dalam dinillahi agama Allah afwajan dengan berbondong-bondong afwajan ya. Jadi waraitan nas dan kamu yang melihat manusia yang mereka akan masuk ke dalam agamanya Allah dengan berbondong-bondong. Fasad, kita lanjut lagi ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih, maka bertasbihlah ya, bihamdi dengan apa? Hamdi, alhamdu, apa alhamdu? Memuji ya, alhamdu segala puji. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan. Wastaghfir, wastaghfir apa? Dan mohonlah ampunmu kepadanya. Beristighfar. Istighfar itu bentuk masdar ya. Wastaghfir itu kata perintah ya. Jadi bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunmu kepadanya. Innahu, sesungguhnya dia Allah, karena adalah Allah tawwaba, maha menerima taubat ya. Tawwaba, maha menerima taubat ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, surat An-Nasr ini ya, surat ya berapa? Surat ketiga. Ini saya tanya nih sekarang nih, surat An-Nasr ini surat Makki ya atau surat Madaniyah? Makkiyah. Apa bedanya Makkiyah dengan Madaniyah? Ngobrol ya,
Ya, dalam surat itu ya ada dua jenis surat tuh ya. Surat Makkiyah dan surat Madani. Ya. Makkiyah turun di Mekah. Madaniyah Turun di Madinah. tidak salah, tapi kurang benar. Nah, Tidak salah. bisa nggak? Maksud paham nggak? Ya, tidak salah, tapi kurang tepat, gitu ya. Ya, maksudnya apa? Makkiyah nih ya, Bu. Ya, kata Pak Haji ini bapak-bapak jawabannya surat Makkiyah, surat turun di Mekah. Kalau Madinah, Madaniyah, Madinah sesuai namanya ya. Kalau ibu ada jawaban lain nggak? Oh sama. Ya, aduh Pak. Ini anak-anak apa bisa Pak? Apa? Oh, ini penjelasan Makkiyah nih. Ya, Google ya. Tapi kalau setahu saya mah kalau yang di Makkiyah itu Gimana? surat yang turun mengatur tentang hukum gitu. Yang mengatur tentang sisa kubur gitu. Terus? Terus kayak surga neraka. Kalau yang di Madinah itu cenderung lebih kayak hukum gitu maksudnya. Ya ada jawaban yang lain penting. Ya. Jadi gini sederhana saja. Makkiyah itu ya, kalau tadi kata Pak Haji surat yang turun di Mekah ya, adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Kalau hijrahnya kemana? Madinah. Ya. Dan Madaniyah adalah surat yang turun kepada Nabi sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Jadi surat An-Nasr ini adalah surat ya, yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi. Ya. Kalau Pak Haji Jaja tadi nggak salah juga, surat yang turun di Mekah. Tapi kok surat ini surat Madaniyah? Kan? Jadi suratnya Madaniyah, tapi turun di Mekah. Ya, kenapa? Karena ya sesudah Nabi hijrah ke turunnya di Mekah. Gitu ya. Jadi surat Madaniyah, surat An-Nasr ini ya gini. Ada beberapa surat yang memang tadi seperti tadi ya, pasca Nabi yang ke Mekah. Itu kan Nabi itu ya memang luar biasa ya. Nabi itu lahir di Mekah ya, kemudian diusir oleh kaumnya. Jadi diusir dari ya kampung halamannya sendiri. Terusir ini. Dari Cibatu. Ya. Tapi ya Nabi itu ya, ketika ya makanya ketika akhir ya Nabi di Madinah itu apa namanya sudah mendapatkan kemenangan gitu ya. Dulu itu ketika Nabi membagikan harta ghanimah, harta rampasan perang ya, itu justru ya para apa namanya orang-orang yang baru masuk Islam itu diberikan harta ghanimah paling banyak ya. Sedangkan kaum Ansor ya, kaum Ansor itu yang apa namanya yang membantu Nabi, menolong Nabi ya, itu malah lebih sedikit jatahnya. Kemudian ada salah seorang ya yang akan menjadi cikal bakal apa namanya kaum kafir ya, cikal bakal Khawarij ya, yang Khawarij ini ya masih Islam tapi pemahaman mereka keras, ekstrim, radikal bahasa sekarang ya. Itu sempat memprotes Nabi Muhammad Indil ya. Sampai-sampai orang ini meminta Nabi untuk berlaku adil. Bayangkan, nyuruh Nabi untuk berlaku adil. Nabi menjawabnya, ya penduduk langit saja itu sudah mempercayakan kepada Nabi tentang keadilan.
Nah ini penduduk bumi ada yang protes bahwa Nabi ini tidak berlaku. Kalau aku tidak bisa berlaku adil, lalu siapa lagi? Ya, hanya orang seperti ini menjadi cikal bakal Khawarij. Ya, keluar dari lisannya keluar kalimatnya bagus. Allah Taala, Allah berfirman. Tapi ya Al-Quran ini tidak menjadi penyejuk, tidak menjadi obat untuk hatinya. Ya, jadi kalau beda paham kafir, sehingga tadi ya keras Islamnya itu selalu yang tidak mengambil hukum Allah dan langsung dihukumi kafir. Ya, berarti kalau kafir boleh dibunuh. Nah, itu ya, hanya itu keluar orang-orang seperti itu ya sudah ada bibitnya itu pada zaman Nabi sudah ada. Ya. Idza jaa Nasrullahi wal fath, berita ini ya termasuk surat Madaniyah ya. Memang pasca ya atau bukan pasca, sebelum Nabi menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah, gitu ya. Ini adalah janji yang Allah berikan kepada Nabi. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fathu." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, jadi dulu Nabi belum mendapatkan kemenangan. Ya, jadi tadi koreksi. Jadi surat ini surat yang turun di Madinah, ya, artinya surat Madaniyah. Ya, surat ya yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, nanti walaupun ada yang surat yang turun di Makkah, ya, tapi walaupun ada yang mengatakan surat ini turunnya di Makkah, tapi yang jelas memang surat ini turun sebelum terjadinya Fathu Makkah. Gitu ya. Jadi Allah sudah berikan janji kepada Nabi ya, bahwa Nabi akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agamanya Allah fi dinillahi afwajan, dengan berbondong-bondong. Gitu ya. Dan ini janjinya Allah ya, dan ini belum terjadi. Fathu Makkah itu belum terjadi. Bayangkan Nabi itu menaklukkan kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu ya dibangun ya, jadi Nabi itu memerintah dengan pedang ya, dengan kekerasan, itu salah besar ya. Jadi ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, itu sama sekali tidak ada pertumbahan darah ya. Dan itu adalah sebuah janji dari Allah ya, bahwa kamu akan bisa menaklukkan kota Mekah dan mendapatkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi latar belakang ayat ini adalah janji yang Allah berikan kepada Nabi bahwa Nabi akan bisa menaklukkan kota Mekah, gitu ya. Kemudian ya banyak sekali ya kisah yang melatar belakangi ayat ini. Ketika Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud itu dulu masih kecil, ya, itu oleh Sayyidina Umar dikumpulkan dengan para sahabat yang lain senior. Jadi Ibnu Mas'ud ini masih junior, tapi cemerlangnya luar biasa otaknya, ya. Hanya Ibnu Mas'ud itu pernah diajari oleh Nabi, pernah didoakan. Ya, Ibnu Mas'ud itu pernah didoakan oleh Nabi. Doa Nabi ini boleh kita panjatkan pada Allah ya, untuk anak-anak kita. Ya. Doa Nabi itu gini, doanya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Dan itu terbukti. Ibnu Mas'ud itu cemerlang. Allahumma faqihhu fid din. Allah ya, berikanlah ia ya pemahaman ya yang mudah. Faqih ya, faqih itu pemahaman dalam memahami hukum-hukum fikih ya di dalam perkara agama. Ya, jadi di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat muhkamat,
ada ayat mutasyabihat. Dan Ibnu Mas'ud ini salah satu seorang sahabat yang bisa paham tentang fikih-fikih yang ada di dalam Al-Quran. Ya, walimun takwil, dan ajarkanlah ia takwil. Ya, di antara ayat Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat yang hanya sedikit sekali orang yang memahaminya. Ayat-ayat mutasyabihat itu contohnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman yang beristiwa di atas arsy. Atau apalagi yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Sehingga orang awam akan berpikir berarti Allah punya tangan seperti tangan manusia. Itu kan menyelisihi ayat Allah yang lain bahwa Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, dan ayat-ayat mutasyabihat ini itu bisa dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud dengan baik. Sehingga ketika Ibnu Mas'ud dikumpulkan dengan para sahabat senior ini siapa? Yang ikut perang Badar. Ya Alu Badrin. Ya, orang yang ikut perang Badar, sahabat yang ikut perang Badar itu kan sudah dijamin surga oleh Allah. Ini Mas'ud masih kecil kok, dia siapa gitu kan? Ditanya sahabat yang senior tadi, apa maksud firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Ya, wa ra'aitana sampai akhir ayat ya. Kemudian sahabat senior memahaminya dengan biasa saja. Ya, apabila pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan, kamu melihat manusia itu masuk dalam dengan berbondong-bondong, maka kita harus memperbanyak tasbih dan istighfar kepada Allah. Ya, Ibnu Mas'ud beda jawabannya. Ya, jadi satu kata Ibnu Mas'ud ketika ditanya, ini adalah janji Allah. Ya, makanya firman Allah ketika Nabi turun ayat ini itu ada di Haji Wada. Ada pertengahan hari Tasyrik. Berarti hari Tasyrik itu hari keberapa? 11 berarti hari ke-12. Pertengahan hari Tasyrik pada bulan Haji, Zulhijjah. Ya, jadi Haji Wada itu haji perpisahan. Jadi ketika Nabi membaca ayat ini, sahabat yang lain senang, kecuali Abu Bakar. Ketika ditanya, ini makanya jawaban Ibnu Mas'ud juga sama. Ya, ayat ini, surat ini adalah surat perpisahannya Nabi Muhammad dengan para sahabat. Berarti sudah selesai tugas Nabi. Ya, kemenangan sudah didapatkan, pertolongan Allah sudah datang, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agamanya Allah dengan berbondong-bondong. Itu adalah perpisahan. Makanya kalau sahabat yang lain senang, pertolongan Allah datang dan kemenangan bisa diraih. Tapi kalau sahabat Abu Bakar sedih. Selain pertolongan Allah yang datang, selain kemenangan itu sudah akan diraih, dan saat itu mulalah Nabi Muhammad akan berpisah dengan para sahabat. Makanya Sayyidah Aisyah Fatimah anak Nabi itu ketika dia mendengar ayat ini, surat ini sedih. Kemudian Nabi menghibur beliau, la tabki, jangan kau menangis. Karena kenapa? Innaki awwalu, karena sesungguhnya engkau adalah awwalu ahli, keluarga pertama yang akan bertemu denganku. Bukan bertemu, maksudnya yang akan menyusul aku gitu ya. Jadi keluarga pertama yang akan menyusul Nabi itu adalah Sayyidah Fatimah. Ya, makanya ketika surat itu turun, Sayyidah Fatimah itu sedih, pastilah. Siapa yang tidak sedih bahwa Nabi akan berpisah dengan mereka, gitu ya, dengan orang-orang, dengan para sahabat, dengan keluarganya. Sehingga Sayyidah Fatimah dihibur oleh Nabi, jangan sedih, karena engkau adalah keluarga pertama yang akan menyusul aku, gitu ya. Sehingga Sayyidah Fatimah merasa terhibur dengannya. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath, di penutup, sebagai penutup, Nabi bersabda, innan nasa dakhalu fi dinillahi afwajan wa sayakhrujuna minhu afwajan.
Ya, nah, ini perenungan untuk kita semuanya. Sesungguhnya manusia akan masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Dan ingat, suatu saat, suatu hari, mereka manusia ini akan keluar dari agamanya Allah dengan berbondong-bondong pula. Alhamdulillah. Ya, itu banyak nih di Eropa ini sudah ada gelombang yang gelombang masuk Islam ya dengan masif cukup banyak. Tapi di belahan dunia yang lain banyak pula yang keluar dari agama Islam dengan berbondong-bondong. Alhamdulillah. Hanya kita kuatkan iman kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita agar tidak termasuk dari golongan yang keluar dari agamanya Allah. Alhamdulillah ya. Kadang ya, kadal faqru ayakuna kufur. Ya, kadang ya hampir saja kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Itu yang pokok utamanya. Makanya ekonomi Islam itu harus kuat. Ya, harus kuat. Kalau ekonominya kuat, agamanya kuat, diikuti dengan keseimbangan ekonomi, yaitu insya Allah agama pun berjalan dengan baik gitu ya. Kadang itu tadi imannya nggak kuat ya, keluarganya nggak pernah sholat, ekonominya lemah, kasih mie 1 dus bu, mie 1 dus itu bisa menggoyahkan iman. Ya, Indomie cukup dengan 1 dus, apalagi kalau lagi kena bencana. Itu bencana bu, ya kalau kita ada banjir, ada longsor, itu jangan dikira sederhana ya. Banyak yang keluar dari agama Islam dengan bagus tadi, ya sosial, ya bantuan sosial banyak sekali bu. Ya, kirim bantuan, ya mereka itu masih bantuan. Gak cukup saat itu, kalau orang Islam kan bantunya saat itu doang, sekali pulang selesai. Kalau mereka itu rutin, punya tujuan. Iya, makanya itu tadi. Ya, kita harus continue memberikan tadi bantuan. Ya. Jangan ketika pas lagi bencana doang. Justru yang khawatir itu pasca. Ya, ketika sudah nggak punya apa-apa lagi, dia kerjanya di saya. Ya, udah masuk kerja kan nanti lama-lama, yang nggak ada bantu orang Islam, ya. Ini dirayu dengan tadi, ya. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian ya. Kita lebih memperkuatkan iman kita ya, baik itu di dalam diri kita sendiri ya khususnya ya, dan tentunya di dalam ruang keluarga, lingkup keluarga dan sekitar kita ya. Allah Islam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa'allimhut ta'wil wa'allimhut, nanti saya WA ya. Kalau tadi ada yang nanya ke saya, Bu Eno Enggak ada. Oh, yang mana sih Bu Eno?